syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam marilah kita sama-sama panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pengetahuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita berkumpul di sini untuk adalah mengawali kegiatan hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nurhayati. Ada Ibu Nurhayati, silakan. Ibu, hari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Mudah-mudahan acara kita sampai dari awal sampai akhir dalam lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wafana ya karim, wafana ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur yang telah mengimbaunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan langsung kepada penyampaian materi oleh Bapak Review Ferry tentang pada review dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Ina yang telah bersilakan. Selanjutnya pembelajaran materi kita di sini juga dari saya menyampaikan materi juga dari pembelajaran saya mengenai PKG PJOK ya, tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah yang akan dilaksanakan di sekolah ini, Sport Education Model atau SEM. Turnamen sepak bola mini Songju, Songju itu ayahnya Songju, SD nama jadi 07. Ya, dari Christian Ferry ini hadiahnya, turnamen ini hadiahnya besar ya, besar banget ini ya, sepak bola. Ya, mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, mohon maaf kalau mengganggu Bapak Ibu di aktivitas kesibukan Bapak Ibu semua. Terima kasih yang telah menyiapkan waktunya. Ya, untuk siang ini kita terus semangat dulu biar ada semangat. Ya, boleh berdiri nggak? Maaf ya Bapak Ibu, boleh berdiri. Ya, kita semangat dulu. Tepuk semangat. Salam olahraga. Salam. Jaya. Jaya. Oh iya nih. Ya. Latar belakang ya permasalahan kita ini ya. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model STEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, dan penonton. Bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, tujuannya ini latar belakang dari pembelajaran SEM itu adalah menarik minat siswa ya. Jadi anak-anak kita ajak untuk berperan masing-masing dalam tugasnya ya. Jadi ada supporter tadi dan lain sebagainya. Lanjutnya ya.
Tujuan program dari pembelajaran SEM memberikan edukasi dan penerapan konsep belajar aktif tentang melibatkan murid secara langsung tentang penyelenggaraan suatu event pertandingan sesuai konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dua, dapat meningkatkan kemampuan motor siswa. Ketiga, peserta didik mampu memahami model pembelajaran SEM sesuai melalui kegiatan turnamen sepak bola ini dengan peran potensi dan kemampuan yang dimiliki. Keempat, mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kecerdasan, disiplin, dan rasa saling menghargai. Ya, program SEM ini kita laksanakan ya agar mengedukasi anak bisa melakukan belajar SEM ini, dia bisa melakukan aktivitas ini di sekolah nanti ketika dia SMA, di anak taruna, di rumah-rumah, maupun dia mempunyai usahanya sendiri membuat pertandingan yang dilakukan. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk pertandingan. Ya, pengembangan taktik strategi dalam permainan sepak bola ini. Yang kedua, pengembangan peran dan tanggung jawab sesuai pilihannya. Jadi anak-anak ini mempunyai perannya, tanggung jawabnya. Jadi anak-anak murid yang kita libatkan, siswanya yang kita libatkan. Jadi dia tadi seperti tadi ya tujuannya, anak-anak jadi mampu tahu bagaimana menjadi perannya supporter yang baik, menjadi atlet yang baik, menjadi pelatih, menjadi manajer. Jadi dia belajar di sini, melatih keterampilan individu. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah-langkahnya yang pertama, satu, technical meeting. Kemudian kedua, latihan dalam mengelola waktu. Yang ketiga, menganalisis pertandingan. Yang keempat, penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini dengan sportivitas. Yang kelima, pemilihan peran dan menjalankan tugas sesuai pilihan. Yang selanjutnya perannya, nih ya tadi seperti tadi ada perannya, ketuanya, kemudian penyelenggara, pengawas pertandingan, dia sebagai wasit, manajer, bisa menjadi tim medis, komentator, pelatih, pemain, supporter, dan marketing. Nah ini tadi marketing bisa menjadi penyelenggara olahraga, nanti bisa menjadi dunia usaha mereka, ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini ada kurikuler yang kemudian yang B, sasaran program ini adalah kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita. Kemudian yang C, rencana program dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. Yang D, sebagai penanggung jawab di sini adalah kepala sekolahnya. Yang E, guru PJOK sebagai koordinator. F, KBS yang terlibat adalah wali kelas, bahasa Indonesia, matematika, dan guru agama. Jadi kita di sini ya saya sendiri mengajak berkolaborasi kepada teman-teman sejawat, guru-guru di SDN Pembangunan Lokasi ini, ya dari para wali kelasnya kelas 1 sampai kelas 6, kemudian wali kelas bahasa Indonesia karena tutur kata baik dalam anak-anak, kemudian tidak saling mengejek dan sebagainya. Matematika adalah penghitungan skornya, ya anak-anak bisa tahu. Ya tadi pembelajaran ini tentu diharapkan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Kemudian di sini ada guru agama yang kita ajak juga dalam kolaborasi kita. Mengenal keimanan dan ketakwaan. Jadi anak-anak juga pemainnya harus sportif, juga tidak boleh berantem gitu ya. Selanjutnya, aset yang dimiliki sekolah. Nah, tentunya dalam pelaksanaan SEM ini ya, aset-aset sekolah yang dimiliki yaitu aset manusianya. Di sini ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian aset fisiknya adalah lapangan sekolah kita. Kemudian sarana dan prasarana tentunya alat-alat keluarga ini ya.
Kemudian aset politiknya, kebijakan dari kepala sekolah yang mendukung kegiatan. Nah, setelah ini yang sudah kita mau laksanakan ini, tentunya ada kebijakan dari sekolah-sekolah yang mendukung. Apakah sekolah-sekolah mendukung? Kalau mendukung baru kita laksanakan. Aset sosialnya adalah kerjasama dengan wali murid. Nah, rencana evaluasi. Yang A, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Nah, kita evaluasi nih setelah kita melakukan pembelajaran STEM ini dengan anak-anak, apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum? Mengumpulkan umpan balik dari murid. Nah, mereka nanti ditanyakan refleksi nanti apa yang mereka alami setelah mereka melakukan kegiatan STEM ini, apakah perasaan menyenangkan atau mereka paham sudah mengerti atau belum. Kemudian refleksi dari guru terhadap kinerja dari anak-anak itu. Kemudian yang B, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim. Kolaborasi ini tadi ya, guru-guru tadi sama guru agama, guru mapel, guru wali kelas dan dengan peserta didik kinerja tim. Kemudian yang E, evaluasi penerapan konsep fair play. Konsep fair play dengan baik berjalan nggak dalam pertandingan ini? Ya, anak-anak mau nggak pembelajaran ini dia pertandingannya fair play? Tadi ya tidak ada, pokoknya dijunjung tinggi sportivitas. Evaluasi manajemen kelas dan waktu sudah efektif atau belum? Nah, terlaksananya kegiatan ini. Kemudian perbaikan dan perubahan, evaluasi refleksi sebagai tindak lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran STEM ini, pelaksanaan pertanian ini, ada mungkin tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, pengelolaan waktu. Persediaan waktu yang terbatas. Nah, ini karena mungkin kita juga banyak yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dan sebagainya. Waktu juga bentrok dan banyak aktivitas kegiatan-kegiatan lain seperti merapikan tadi tukar kelas. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Nah, ini karena pelaksanaannya kegiatan ini bulan November ini ya, kegiatan dilaksanakan pada saat musim hujan. Nah, beberapa hari ini kita lihat hujan, cuacanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, dukungan teman sejawat kurang maksimal. Nah, teman sejawat nih ya, kita tadi berkolaborasi, berharap tadi ya kalau pada saat ini kegiatan ini didukung oleh kegiatan teman-teman. Yang keempat, kurangnya kompetensi siswa dalam perwasitan. Nah, mungkin anak-anak dalam kegiatan pertandingan ini masih belum paham bagaimana cara pertandingan itu, melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini apalagi dari wasit, nah perlu juga bimbingan dari Bapak Ibu guru. Solusinya pengelolaan jadwalan ulang yang lebih efektif, pelaksanaan pertandingan dimulai dari pagi, kemudian membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kompetensi murid tentang perwasitan. Baik, selanjutnya di sini ada saran dan masukan dari beberapa file tadi materi pemaparan yang saya sampaikan, yang jabarkan. Adakah dari Bapak Ibu guru di sini, guru mapel maupun guru wali kelas, ya masukan atau saran ya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran STEM ini? Sebenarnya STEM ini ya dalam aktivitas sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman bedanya karena kita belum tahu aja nih apa sih namanya STEM itu ya. Jadi karena kita belum tahu STEM itu kayak mana pelaksanaannya, jadi kita belum paham. Silakan Bapak Ibu, apakah di sini ada yang mau disampaikan atau disampaikan saran, kritik dan sebagainya? Izin bertanya Pak. Baik, ada yang mau disampaikan masukannya Ibu? Bapak. Oh iya, Ibu dari kualitas. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya dan informasinya.
Baik, terima kasih untuk buat Ibu kelas 1. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi apakah kelas 1 bisa dibaca? Ya, untuk sementara kalau untuk kepanitiaan kelas 1 mungkin agak sulit ya karena penalarannya belum baik benar ya. Namun kelas 1 bisa dilibatkan dalam pelaksanaan pertandingan dia sebagai siswa yang akan bertanding ya. Tadi kita di sini ya untuk sasaran program ini dilaksanakan di kelas 1 sampai kelas 6. Bisa kita laksanakan kegiatan ini pada saat class meeting ya, turnamen sepak bola mini ini. Nah, biasanya ada sepak bola mini, bisa futsal dan lain sebagainya ya. Jadi untuk kelas 1 mungkin belum bisa disertakan dalam kepanitiaan ya Bu, tapi bisa untuk sebagai peserta untuk dilombakan. Terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian saya bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Udah nggak ada Pak, pas. Cukup? Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian semua. Ya, jadi kesimpulannya yang sudah kita pelajari ini, semoga kegiatan STEM ini dapat dipelajari di sekolah kita dan untuk guru-gurunya dan anak-anaknya juga dapat berkolaborasi dengan baik sehingga pembelajaran STEM ini dapat dimengerti dan dipahami untuk kita semua dan berkolaborasi dengan semuanya. Terima kasih. Demikianlah penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan kembalikan lagi kepada MC. Atas penyampaian materinya kepada Pak Ian. Untuk akhiri kegiatan kali ini dengan sama-sama membacakan lafaz Abdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.